Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, friend? Nih hari ini kita lagi bubut head. Eh, ini punya GL. Kita mau pengen jadi pakai Nokanas Tiger. Cuma kan kendalanya kemarin di rumah bearing ini dia kecil. Dia bermasalah terus headnya karena dipakai Nokanas ini pakai bearing ini bearing kecil. Jadi ini kan riskan dia. Nah, dia sebenarnya udah bagus ini, bubutannya bearingnya ini udah lurus, cuman kendalanya bearing ini pojok ini sering kena. Bearing bagian ini dia bikin kan pakai bearing kecil nih, cuma sering rusak karena nggak kuat, mungkin karena beban tumpu per klep itu kan keras dia. Ini yang awalnya dia pakai bearing kecil gini, cuman ini gampang jebol karena dia bearingnya kecil nggak kuat. Ini pakai kelar Nokan Asgren nih kalau nggak salah nih belakangnya. Ini udah oblak tuh. Awan dia bunyi ini jadinya. No, ini sering kemakan begini. Soalnya karena kecil tumpuannya tuh kasihan, sedangkan per klep kita tuh di Tiger CBGL itu keras dia. Ini nggak kuat dia tuh. Ya kalaupun kuat mungkin pun nggak bisa tahan lama, nggak bisa kita pakai, nggak bisa jawab jangka panjang. Nah akhirnya kita coba bubut rumah headnya, kita bubut ininya, kita perbesar. Jadi sekarang kita udah PNP ke Nokanas Tiger. Nah udah juga gitu, dia kemarin klepnya ini kan pakai klep standar, pakai klep GL. Sekarang udah kita rubah pakai klep Tiger juga kan. Jadi kita rubah pakai klep Tiger. Pastikan sudut tingginya ini kan beda nih, sudut tinggi klepnya, sedangkan sampai kuku-kuku klepnya pun beda. Boleh sebentar. Nah ini rumah capilnya pun cekam atasnya kita udah bubut juga, buat bubut dari PNP buat Nokanas Tiger. Jadi dia udah aman lah. Kalau yang untuk tipe ini kayak punya GL nih kayaknya nih. Kalau CB kayaknya kalau dibubut ini kayak biasanya robek di sini dia nih, terus dilas, tapi kalau ini enggak. Nah ini kalau udah pakai Nokanas Tiger, pelatuknya kita bisa pakai Tiger. Pelatuknya kita bisa pakai Tiger. Nih lagi pelatuk second dulu, cuman lumayan mulus buat ngemal-ngemal dulu. Pelatuk kita udah pakai Tiger buat nyobain. Nah nanti untuk bagian head, bagian per klep, teman-teman nih usahain ya, pernya pakein aja punya Tiger lagi sama klepnya. Nanti kan ini kan dia sudut ini kan disekrap nih, digedein ininya, digedein. Nah kalau ini udah gede, udah setting, udah semua dicekrap, nanti kan otomatis lubang porting yang di sini di bagian setting klep ini masih ada nyisa. Kita harus porting ulang lubangnya biar supaya gas masuk dari intake ini udah rapi, udah enak, udah masuknya, sama exhaustnya kita rapiin lubangnya. Kalau ini udah kepasang, sudutnya udah dapet, ini udah klepnya udah kepasang semua. Nah nanti jangan lupa tinggi batang per klep ini diukur. Jadi gap tinggi ini in sama out, tinggi batang klep ketika kita pasang dari bawah ini kita dorong pakai tangan, ini kita ukur nih tinggi ini. Ini tinggi batang ini, batang klep sampai ke dasar bawahnya dia itu ada di angka 41 sampai 42. Jadi kerja per maksimal itu kalau di angka 41 dia pakai ganjalan ring standar itu semua masih mampu, masih enak. Jadi takutnya gini, kalau misalkan kita kasih kompresinya agak lumayan kuat, nanti dia per ini nggak bisa kerja bagus. Kalau per udah kerjanya udah nggak bagus, nanti ada beberapa di RPM tertentu motor itu digas nggak enak, entah ngeprek, entah gimana, pokoknya nggak enak nanti mesinnya. Udah digebas berarti bunyi mesinnya tuh, ngetrip dia. Nah tinggi ini in sama out kita usahain tingginya batangnya dari batas ke bawah ini ke dasar bawah, kita pasang tekan pakai tangan, kita ukur tinggi batang ini dari atas ini sampai bibir dasar bawah itu pakai 41, tingginya sampai 42 tinggi ini dari sini ke sini. Jadi kenapa gue bilang 41, karena standar Tiger itu
41 sampai 42 gue cuman bukannya ini, tapi gue berpatokan dari head trigger. Jadi standarnya dia tuh gue ukur segitu. Kalau mungkin ada yang bilang 40 bang, 43, ya mungkin ya terserah, apa mungkin udah terlalu banyak kena sekir atau gimana. Pokoknya ya gue selama ini riset ketemunya di angka di 41 tingginya untuk toleransi paling aman. Jadi kan kerja noken as sama kerja pelatuk jadi stabil. Per klep pun kerjanya juga stabil. Dari langsam, idle langsam bawah dari 1000 rpm sampai kita geber rpm tinggi pun dia nggak ada masalah. Nah kalau udah kayak gini udah enak per klepnya. Biasanya kan untuk head begini ada beberapa tipe dia bos klepnya, ada yang depan pakai seal, ada yang enggak. Saran saya bos klep mending diganti baru. Bos klep diganti baru, bos klepnya kita ganti baru. Kalau misalnya nanti teman-teman pakai Nokonas Racing BRT atau apa, kalau mau pakai BRT silahkan, mau pakai Racing apa silahkan. Cuma kalau untuk pakai Nokonas Racing sendiri, untuk liftnya nggak terlalu tinggi, kalau saya sering pakai BRT. Untuk BRT itu biasanya bagian bos klep itu saya potong, bos klep dalam saya pendekin, atau saya request ke tukang bubut badan bos klep itu dipendekin. Jadi seal klep itu dicenderung lebih turun ke bawah. Dia lebih turun ke bawah karena ngindarin nanti kalau ketika per ini nekan. Jadi kalau ketika per ini nekan ke dalam, jadi kuku klep ini nggak bentur. Jadi selama kita ngeriset itu jangan langsung dipasang dulu, karena namanya mesin kayak gini tuh kita nggak bisa plug and play pasang langsung jadi enak, nggak bisa. Kita harus beberapa kali bongkar. Kalau mau maksimal ya itu saya pelajarin dari situ. Kalau mau enak maksimal, bos klepnya kita kasih yang pendek. Nah kuku klep itu kalau untuk Nokonas BRT nggak perlu dipotong juga nggak apa-apa ya. Buat teman-teman nih, kuku klep ini kan biasa ada yang dipapas atau gimana, itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk Nokonasnya lebih tinggi lagi liftnya dari BRT, mungkin liftnya lebih tinggi jauh, nah ini perlu diganti. Sama per pun perlu diganti yang ulirnya lebih renggang. Kalau itu udah semua dipakai, nanti di bagian ini capil, biasanya Nokonas BRT itu nanti di sini dicowak karena platuknya bentur. Nih, kalau BRT biasanya mentok di sini. Ini kan platuk nih. Nah, BRT di sana lagi males ngambilnya. Nah, ini platuk ini biasanya bentur di pojok. Nanti dia kita cowak. Nih. Tuh. Ini dicowak di bagian sini. Ya, nanti kita cowak di si bobok sini. Cuman jangan terlalu banyak. Nanti biasanya takutnya bolong di tempurung belakangnya. Sama di sini juga dicowak. Kita takut kalau nanti dia udah bolong robek, nah ini kena ganti, ini buang, nggak bisa dipakai. Jadi gitu. Misalnya ini noken as nggak bisa dipakai udah, makanya buat temen-temen kalau yang mau rubah pakai cam tiger apa BRT atau yang udah pakai bearing gede yang kayak gini mending ditinggalin dah. Soalnya ya bukan ngomong gimana, ini emang bisa dipakai, cuma kan takutnya buat jangka panjang nggak awet gitu. Jangan kalian tuh kalau bawa motor kan tangannya pada nggak sekolah, ngegasnya pada ugal-ugalan. Pelatuk untuk pelatuk kalau udah Nokonas udah tiger, kita bisa pakai tiger. Jadi udah toleransi udah aman. Nah biar klepnya udah aman dari sekerap sekir segala macem. Nah nanti jangan lupa ini dipapas ya friend. Soalnya kebanyakan head begini depannya pada codet, udah pada lecet. Ngindarin aja, maksudnya kalau ini pada lecet nanti packingnya itu nggak rata dia napaknya. Nah kita bisa pakai packing tiger gitu. Walaupun nanti bloknya mau di bore up tiger, pistonnya kita udah bisa pakai packing tiger, jadi nggak perlu pakai packing head yang model cincin. Kalau cincin itu kan ya riskan lah. Jadi kalau udah pakai packing gini, kita bisa pakai packing tembaga atau packing standar tiger atau apa. Nanti kalau untuk maksimalin lagi untuk gimana, teman-teman kan bisa porting headnya. Ini tuner dikorek, digedein berapa persen, 110% atau berapa, atau cuma diambil berapa gitu, atau dihalusin aja boleh. Yang penting intinya satu, ini per ini tolong diperhatiin tinggi batang per ya. Sama gap ini, celah tengah klep ketemu klep itu jangan sampai diangkanya jangan terlalu jauh lebarnya.
berapa nih? 4. Ini nggak nyampe 4 sih, 3,8. Ini kalau misalnya ini gap ini yang ketemu ini jangan terlalu jauh. Saran saya kalau misalkan nanti ganti setting dicekrap jangan terlalu jauh, karena 4 itu udah lumayan enak. Kalau sampai 4,5 berarti kan terlalu ambles, nanti di sininya dia kita harus banyak nih ngubah. Kalau di sini udah ambles, klepnya diamblesin, per klep pun nanti turun dia ke belakang, mundur, batangnya pun mundur. Nah kita pasti butuh ganjelan per klep. Kalau nggak mau pakai ganjelan per klep, kita harus pakai per yang lebih bagus dari standar. Mungkin lebih panjang atau ulirnya lebih renggang tapi panjang, tapi daya pegasnya kuat. Apalagi ya? Udah, ini udah nokonas udah. Nah nanti kalau untuk nokon as kita udah bisa pakai 3. Kalau udah dibubut kayak gini kan udah enak tuh. Ini udah PNP. Yang penting usahain tukang bubutnya bilangin aja ini dibikinin PNP buat bearing tiger, jadi dia udah nggak oblak, udah padet tuh. Jadi kalau kita pasang ke headnya pun sini udah enak, ini udah ngeplak. Jadi kita pasang, kita tutup, udah dia nggak goyang sama sekali, udah enak tuh. Jadi ini udah PNP bro. Nah udah nggak oblak, jadi kita kunci kencang pun dia tetap. Usahain sih kalau lagi dikunci kencang gini dia nokonasnya bebas. Jadi kalau misalkan masih kejepit posisinya berarti bubutannya itu masih kurang longgar, atau kalau bisa jangan sampai kelonggaran. Cari tukang bubut yang bagus lah, terpercaya gitu, yang biasa bikin begini. Oke, segitu aja video dari gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya kawan. Thank you.